Taiga, Jadi, T-Pain. tapi Dong dari Jogja. maksudnya kakak perempuan, kakak Aku bilang bahwa dari Jogja jadi. maksudnya kakak perempuan kan dia bawa musik-musik itu dari sana toh. Oh iya iya. Saya bilang begitu baru. Dia serius juga maksudnya, tanya saja. Otomatis saya banyak belajar juga. Saya harus disiplin dengan waktu. Saya tidak boleh main klien waktu. Jadi kalau jam ini dong bilang, jam ini dong suruh datang ketemu untuk rehearsal begitu toh. Kasih tunjuk baju, wardrobe apa semua segala macam. TTBG otomatis bukan jam itu saya baru mau OTW. 1 jam sebelum itu kakak harus keliling cari tempatnya itu di mana belum sudah ketemu. Kayak itu tadi saya bilang ke kita kalau disiplin dengan waktu itu uang datang kapan saja. Penting disiplin saja dengan waktu. Tidak boleh buang-buang orang punya waktu karena dari situ orang bisa tahu oh dia menghargai kita loh kayak gitu. Menjadi guru ini bukan saya panggilan, tapi ini saya takdir kakak. Saya teranggap ini panggilan karena itu cita-cita yang besar sekali. Saya tidak sanggup. Tahun kedua ini saya bilang saya tidak sanggup, mungkin saya tidak sanggup, tapi ya itu kita kalau mengeluh itu Tuhan Yesus tampar. Kamu ini saya sudah kasih kerja, saya kasih kau uang, jangan mengeluh. Misalnya istilah kasarnya kayak gitu. Kalau Tuhan Yesus orang Papua. Halo gengs, jumpa lagi di podcast DVN Papua. Kali ini saya kehadiran bintang tamu dari Papua Tengah. Ini rapper dari, saya juga bingung, Papua Tengah kah? Dari Papua Utara ya. Selamat datang, Sandy. Kita punya salam gini. Oh siap. Wah lagi. Itu ada Jayapura, bro. Tuh pakai wah. Lempoy. Kabar baik? Siap ya. Kita punya janjian lama sekali dari bulan Mei ya. Dari bulan Mei itu sudah, tapi saya memang kemarin sempat pulang balik Jayapura cuma karena tidak menetap dalam waktu yang lama jadi saya baru berani. Baru tiba lagi nih. Ya baru pergi kakak juga tuh. Oh iya. Tapi sebenarnya domisilinya mana nih? Jayapura kah di Timika? Timika kakak. Cuma Timika. maksudnya kalau ke AB itu kan saya tidak kayak macam menetap gitu, ada pekerjaan di Timika jadi. Pekerjaan di Timika? Ya. Pekerjaan apa nih? Guru bahasa Inggris. Oh guru. Iya, Guru bahasa Inggris. Guru SD. Guru SD. Siap. Sejak kapan? Dari tahun lalu kakak. Terhitung dari tahun lalu. Itu ceritanya bagaimana bisa jadi guru nih? Tahu juga itu udah bilang rezeki tidak kemana gitu tuh. Dari rapper ke guru, tapi ada modeling juga. Iya. Banyak sekali. Saya juga bingung tapi. Yang pertama dulu nih. Kalau untuk jadi rapper nih sejak kapan? Kalau terhitung saat terjunnya tuh Terjun cukai. ini tidak terhitung pas kita buat lagu toh. Iya. Kalau terhitungnya tuh mungkin 2014. Tapi kalau yang betul-betul saya kelihatan di permukaan gitu kayak orang tahu oh ternyata sini rapper kena lagu baru ada tuh. Permukaan. Iya, biasanya anda bilang muncul di permukaan itu 2017 kakak. 2017. Tapi kalau start memang saya dari 2014. 2017 sampai sekarang. Iya kakak. Sekarang tapi saat 2 tahun terakhir ini tidak fokus begitu karena pekerjaan ini sudah toh. Mengajar jadi. Itu sudah. Jadi saya panggilnya apa? Sandy kah? Ibu guru? Ini saya juga bingung. Saya sendiri juga bingung. Tapi untuk jadi rapper sendiri asik. Asik kakak. Asik kalau kita dapat tongkrongannya asik, dapat bayaran juga yang asik. jujur saja toh. Betul, anak-anak mungkin kamu yang rapper pasti kamu setuju dengan saya. Jadi rapper tuh asik, menyenangkan dan senang kalau dapat bayaran yang asik. Tapi jangan kayak Nojen tidak dapat bayar. Yes. Kan tahu jawab. Asik kalau dibayar. Asik kalau dibayar. Tapi kalau untuk dibayar sendiri manggung-manggung selama ini ada yang dapat bayaran tidak sesuai kah tidak? Ada. Saya tahu sebut tapi memang ada. Ada. Pernah, 1 kali. Tapi bukan di Jayapura. Bukan. Di mana ini? Ada nanti tempatan. Nanti kita Kan kita sudah bagi kan tadi saya bilang di awal kan kita antara Papua dengan Papua Tengah. Oh iya. Oh Papua Tengah sudah begitu. Papua Tengah. Ya, Oke, Pak. Tapi marga ini kan Sandy Rumah Ropen. Iya, siap. Sudah pemekaran lagi tuh Papua Utara. Iyo tuh. Papua Utara di mana? Saya Riri tuh. Betul. Iyo. Saya kemarin bercanda saya di Instagram. Saya berapa hari lalu tuh saya bercanda di Instagram. Saya bilang
lagi bahas dampak pemekaran Papua Utara. Dampak. Bercanda saja. Tapi itu betul. Sudah terjadi. Lagi terjadi. Lagi Sudah proses. terjadi tuh. Bagaimana Bapak belakang layar? Ada terjadi? Belum. Oh, iya, siap. Sepertinya belum. Tapi kalau manggung sepertinya bisa. Nanti kalau di Papua Utara juga. Siap Papua Utara. Tapi lebih nyaman di mana nih? Di Papua Tengah kah? Yo, kita bicara begitu ya. Oh iya siap. Maksudnya tadi saya tidak mau sebut yang lebih spesifik jadi. Iya. Padahal Freeport ada di sana jadi. Itu lagi. Freeport di sana tapi kontra besok bayar kita mau baik-baik kan. Gitu sudah. Karena sebenarnya juga Bapak saya mau sebut juga kemarin tuh ada pergi ke pusat untuk minta pemekaran juga jadi. Dari itu bagian MRP itu. Oh siap. Nanti saya bicara belakang layar ya. Tapi kalau untuk manggung sendiri lebih nyaman manggung di mana? Di Jayapura. Di Jayapura. Jayapura tercinta. Oh, Jayapura. Jayapura itu kita main negara sendiri. Jayapura nanti juga kayaknya mungkin pemekaran. Negara sendiri kita enggak. Kita negara bagian. Tapi memang saya lebih nyaman di Jayapura kalau manggung. Lebih nyaman di Jayapura. Tapi maksudnya mama juga setuju tuh jadi kalau mau manggung saya selalu bilang ke mama saya paling tunggu saya kalau macam anak-anak panggil tuh ada panggungan ke Jayapura saya mendingan tunggu langsung ke Jayapura bro manggung di sini maksudnya supaya lebih dapat depo vibe juga begitu tuh saya ada orang saya terlalu membandingkan tapi misalnya nih pengalaman pribadi itu tadi ada bilang mama tapi kalau untuk mama sendiri dukung mama dukung tidak awalnya tidak maksudnya mama pada perempuan. Tidak, tapi menurut saya kalau jujur-jujuran tuh memang ini saya sendiri mungkin saya bisa mewakili banyak rapper rapper cewek tidak dalam lingkup secara Indonesia tapi mungkin sekitar Papua saya kape perjalanan panjang begitu untuk kita bisa yakinkan kita punya orang tua apalagi orang tua ibu begitu susah sekali karena maksudnya lingkungan untuk kita bilang genre musik hip hop itu selain keras karena pukul keras karena minuman karena gaya hidup jelek juga jadi itu maksudnya dia punya pengaruh jeleknya itu yang memang orang tua banyak berpikir keras ke situ kalau misalnya saya pada perempuan terjun ke situ terus lakukan hal-hal yang bodoh begitu kira-kira nanti berdampak apa begitu dia punya kehidupan begitu apalagi saya dari masih yang kayak memang umur belasan gitu tuh karena 2014 itu saya umur 16 tahun baru memang polos kayak waktu masih SMA tuh ternyata mau bikin apa nih saya sempat sekolah dance 1 bulan waktu itu kakak di ada, mana di Timika ada di rumah Freedom Squad juga tuh di sini juga ada saya sempat sekolah dance karena saya tanya mama saya mau sekolah dance terus mama bilang apa sedikit sekolah dance karena gue gak perempuan juga dance jadi tapi itu sudah satu bulan saya coba aduh kayaknya bukan sab jiwa di sini atau bisa keluar dari sekolah dance itu saya ketemu dengan siapa anak-anak yang sama sekarang sama dengan orang ada dia punya nama grup itu SSBX Sipswek Bombsite jadi itu 90,9% laki-laki semua di dalam jadi dari situ saya kenalan sama dorang terus sebelumnya tuh belum ajak dia cuma bilang kok mau gabung di kita tidak kita nih komunitas rap bla 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 pasti mau segala macam terus kebetulan salah satu personil dari dorong itu ada yang sapu kakak kompleks tinggal di kompleks depan begitu toh tidak jauh dari rumah begitu jadi kayak ada orang kepercayaan begitu untuk saya bisa kasih kenal di mama kakak laki nih dia ini dari grup rap ini begini dia ajak saya bermain jadi orang tua bilang terpapa bermain tapi ternyata tidak saya potong nih iya siap konteks rap mama tahu rap mama tahu wow insar kakak sama mama tuh gaul itu sudah maksudnya karena pengaruh dari saya kakak perempuan juga tuh kakak perempuan anak dance oke. kakak perempuan anak dance jadi otomatis untuk ke lingkungan itu tidak jauh gitu orang kebetulan sama anak kompleks juga ada dance ada rap 50% jadi macam setahun anak-anak rap tuh kehidupan kayak gimana terlanjur ada doktrin dari apa yang Maca lihat gitu dibanding apa yang Maca dengar jadi susah kita bicara masalah doktrin ini tadi kan Sandy udah bilang bagaimana untuk mempercayakan orang tua apalagi mama ya siap untuk menjaga diri dan meyakinkan bahwa mama saya akan baik-baik saja ketika saya bergabung ke dunia ini
dengan tidak menjerumus ke ini dan ini gitu. Bagaimana? Bisa kontrol diri? Bisa kakak. Wow. Karena Ceritanya bagaimana? kebetulan maksudnya saya memang saya punya gaya kayak pertama dari saya punya cara berteman. Siapapun saya punya teman, seberandalan, sebrengsek apapun mereka di kayak kehidupan nyata, mereka mabuk apa semua segala macam, saya bawa ke rumah. Jadi mungkin bawa dalam keadaan mabuk, saya tetap kasih kenal di mama atau mama ini saya teman dia ndak krep begini apa segala macam gitu. Jadi kasih kenal, mama cuma bilang oh iya silakan. Jadi mungkin kemungkinan kalau dong mau datang cari saya begitu atau ada kegiatan apa yang menyangkut dengan musik begitu, dong datang ke rumah, dong tidak segan begitu toh. Jadi mama juga tidak kayak rem begitu. Terus kedua mungkin kayak soal apa sih, bukan konsisten soal pada bahasa Indonesia. Kayak macam kok berpegang teguh dengan kok pendirian kah tidak. Jadi dua hal ini. Ya kan? itu kan agak susah itu. Susah sekali karena ya itu tadi saya bilang doktrin yang di orang tua kepala itu susah untuk kita kasih luluh begitu toh. Karena maksudnya orang tua zaman dulu tuh yang apa yang dong percaya, yang dong lihat sudah itu, dong tidak bisa ubah. Tapi ya itu maksudnya pelan tapi maksudnya dong tetap saya yakinkan mama kalau saya terjun di barang ini saya tidak akan melakukan hal yang bodoh begitu. Tidak minum, tidak konsumsi alkohol, saya tidak merokok, tidak tidak aneh-aneh juga kayak gitu. 420. Mary Jane kayaknya. Charlton bilang Mary Jane. Charlton bilang Mary Jane. Kayak begitu. Karena memang kebetulan saya teman yang sama ke rumah tuh dong datang dalam keadaan yang kayak begitu sudah. Jadi serius. Tapi jadi, kalau Mansar sendiri? Bapak justru hanya dia tidak yang kayak suka menilai orang gitu kayak kok teman mabuk karena Mansar juga ada orang yang minum tuh. Tapi Mansar tipikal orang yang tapi kan begini, bahasanya kalau Mansar nih, ini anak perempuan. Iya sih. Jadi dengan anak laki-laki gitu. Kalau anak laki-laki, kok bokap teman siapa saja terserah. Tapi anak perempuan kayak datang berteman ada sedikit miring, itu terus sudah. mata macam sayang, kok mata bagus sekali, kok baru bangun. Itu Mansar bagaimana? Itu sih. Awal tuh memang kayak macam susah sekali karena Mansar tidak yang kayak tegur keras juga gitu. Paling Mansar tanya, kok teman tadi mabuk? Cuma begitu saja. Iya bapak. Ke depan tuh bilang kalau mau datang itu jangan mabuk. Paling bapak tegur saja begitu. Tanya ya bapak. Nah saya tegur. Ya kok tegur udah bapak yang tegur. Tapi itu sih maksudnya karena bapak bercanda saja begitu tuh. Karena bapak bercanda karena memang saya teman-teman kalau ada yang datang mabuk terus tiba-tiba kalau dong lihat Mansar berdiri di depan bapak sama sore. Tiba-tiba sadar. Itu tadi mabuk sadar langsung kayak gitu. Ya tapi saya lebih baik bawa teman-teman yang dong secara tidak munafik dong modelnya begitu dibanding kayak belakang-belakang itu kayak dong mabuk apa gitu segala macam gitu toh. Istilahnya apa sih dia bahasa Indonesia kayak jaga personal branding. Nah, sekarang bilang. Memang agak sedikit susah kalau bicara bahasa Indonesia karena memang ini kan guru bahasa Inggris. Memaklumi saja, hanya beda juga. Jadi kalau tidak mungkin bicara pakai bahasa Sentani. Ayo. Insos hebat ini. Tapi kenapa mencintai dunia rapper? Pertama, kayaknya mungkin saya bisa bilang kayak terpengaruh. Kan tadi dari dance nih, iya. Sekolah dance. Iya. Terus tiba-tiba langsung sekarang ke rapper. Pertama mungkin saya bilang kayak saya terpengaruh dari musik mungkin ya. Karena itu saya kakak perempuan kan deh anak dance toh. Istilahnya dia yang buka jalan begitu. Takut pas satu dia yang buka jalan. Saya bukan perempuan dia yang buka jalan. Jadi otomatis saya kakak saya masih dari masih umur kayak SD kayak SD kelas 4, 5, 6 saya start dengan musik sudah dengar Missy Elliott, saya sudah dengar Lil Kim sama paling terakhir itu sudah Nicki Minaj. 2010-an itu kan saya sudah start dengan dia tuh. Untung di daerah-daerah itu tuh kenalnya musik-musik yang bagus, artis-artis yang bagus. Iya betul. Cuma kalau di umur itu kenalnya TikTok, pasti dance-nya beda ya. Untuk di Sandy mungkin ya. Betul. Tapi kalau waktu itu kan karena memang kakak perempuan dia dance, jadi otomatis
cuma lagu-lagu bagus aja yang saya dengar. Jadi saya kayak penasaran kayak lagu apa, aduh bicara cepat sekali, tapi musik enak. Tapi waktu itu kan saya tidak yang kayak kepo tanya kakak perempuan musik apa gitu. Musik enak sekali, tapi saya tak tahu baru kebetulan juga ada tetangga itu kayak kakak sepupu sendiri. Dia kan kuliah besar di Jogja. Dia bawa juga memang budaya-budaya itu dari Jogja semua. Kasih kenal Lil Wayne, kasih kenal Fat Joe, musik-musik tuh pokoknya artis besar tuh T-Pain dan sebagainya macamnya kayak begitu. Taiga, jadi T-Pain. Tapi dong dari Jogja. Maksudnya kakak perempuan Aku bilang bawa dari Jogja jadi. Maksudnya kakak perempuan kan dia bawa musik-musik itu dari sana toh. Oh iya. Saya ada bilang begitu baru. Dia serius juga maksudnya, tanya saja. Karena maksudnya kakak perempuan dia kan karena tinggal di kota besar ya otomatis dong tahu update musik ini toh. Iya. Musik Bagaimana luar. urbanisasi ini Ya. mereka bawa ke sini. Iya, dari kota ke kabupaten. Kita sudah pemekaran, kita sudah provinsi. Oh ya, Kota Madya. Kabupaten, bukan kabupaten ini, ke Kota Madya. Jadi itu mungkin terpengaruh besar dari lingkungan pertama. Terus saya mulai kayak macam cari tahu gali itu pas SMP. Tom belum pegang HP, tapi kayak online buka-buka YouTube. Oh iya. Buka-buka YouTube, tapi YouTube kan ada waktu itu tahun 2015 15 toh? Iya, YouTube. Belum waktu itu, jadi buka-buka apa sih namanya? Kita bilang Opera Mini. Dari Opera Mini itu saya pindah ke ada pokoknya berapa website gitu. Cari tahu, tapi karena saya tertawa ketika iya, saya belum kakak. Maksudnya saya tahu tuh pas masuk SMA. Jadi pokoknya dia fast forward kayak begitulah. Jadi kurang lebih kayak macam pengaruh dari orang-orang sekitar gitu. Tapi memang pas betul-betul yang saya dapat timingnya itu masuk SMA karena mama sudah kasih izin pegang HP itu masuk sekolah SMA. Jadi itu dari situ saya tahu. Oh musik rap ternyata di pertama. Musik yang orang bicara jabat-jabat ini. Sampai akhirnya jatuh cinta sekali dengan musik rap. Pas masuk sekolah SMA. Karena sudah dapat pegang HP juga tuh. Saya udah lihat di sini punya channel pribadi itu cuma satu postingan. Karena sebagian saya sembunyi. Oh disembunyikan? Iya. Ini kenapa ceritanya? Ini disembunyikan? Mama cek jadi. Insar anak perempuan jujur. Mama cek saya sembunyi. Jadi mama cari tahu perjalanan bagaimana cari di YouTube. Betul. Karena ada biasa itu yang kalau saya tidak share siapa dia laki-laki, dia ini memang saya supporter juga ya. Jadi biasa dia bagikan ke mama. Jadi biasa tuh kakek mama telepon tanya, kok ada bikin ini? Mama tahu dari ini dapat ini. Oh jadi memang saya sembunyikan dari YouTube sebelum mama tahu cara pakai YouTube. Tapi ternyata betul, cuma dalam kurun berapa bulan saja tuh semua pintar pegang YouTube. Jadi semua orang tua ini bahaya. Nonton bisa sembarang. Sedikit lagi Insar jadi konten kreator. Minta maaf. Iya, saya bikin TikTok itu sedikit lagi. Saya udah lihat di akun pribadi itu menyanyi 2 bar langsung hosa. Kakak kan itu lagu trap. Saya tahu lagu trap. Itu siapa yang tawarkan? Atau punya? Ada sendiri? Itu project dari saya collab dengan anak seorang kalau tidak salah. Anak seorang. Baru dia bilang aku nih terlalu di pesona nyaman begitu toko boom bap, old school boom bap, trap sekali sama jangan nanti jelek dia bilang. Kau belum pernah dengar komen nih trap kak? Sekarang ada sebelum lagu pertama 2014 coba kita kesekian bilang aku cocok di trap. Salah awalnya memang cocok awalnya coba memang di new school atau trap apa, tapi kesini tuh berubah karena bergaul dengan child orang, bergaul dengan event orang. Polandia dong. Jadi berubah. Calito. Bukan Calito. Rizky. Rizky. Itu dia nama asli tuh Rizky, bukan Calito. Iya. Jadi buat publik yang tahu Hollandia 98 ada personil namanya Calito, dia punya nama asli tuh Rizky. Songgenal. Nama hampir sekali. Ayo. Jangan kau marah saya, adik. Iya, jadi begitu kurang lebih. Jadi kalau untuk sejauh ini lebih nyaman jadi guru kah jadi rapper? Itu tergantung sih kak.
Tidak, maksudnya karena kalau bilang nyaman, sebenarnya lebih ke masalah Bagi waktu? bagi waktu sama kebutuhan hidup saya sih sebenarnya. Itu maksudnya tong realistis toh. Oke. Tapi kalau perempuan, aduh, untuk skincare mahal, belum lagi rambut, belum lagi barang, belum lagi ketemu mau jajan. Saya bilang masalah skincare, pernah lihat konten untuk makeup. Oh iya, karena memang saya 2020 tuh saya kan ada kontrak kerjasama dengan ada brand besar di Jakarta tuh. Brand besar. Iya, di nama Something. Nanti kakak coba cari di internet. Oke, something. Something itu brand besar kakak. Dia brand skincare dengan brand untuk makeup begitu besar. Oh. Ya dari situ. Naik kelas dari Scarlett ya. Dia bagus lagi. Loh, kok saya tahu? Jadi dari situ maksudnya memang baru kebetulan ada perempuan. Kayak betul aja cerita skincare ya. Pokoknya begitu kakak. Iya, maksudnya kan perjalanan Anda, karir Anda bagaimana, lebih nyaman di mana. Terus tadi ada bilang masalah makeup. Saya ada lihat kontennya juga. Sampai bisa lari ke model juga itu. Itu. Kalau malah dari model itu, sebenarnya itu kepepet juga terhadap uang. Terhadap uang kakak saya. Itu saya bilang jalan Tuhan tuh kakak, karena waktu itu saya kebetulan tinggal sendiri dengan siapa di perempuan, tuh berdua saja, tadinya awal bertiga dengan kakak perempuan, tapi karena toh mau fokus toh karena sudah di ujung, jadi supaya masing-masing di ujung jalan. Maksudnya kakak perempuan deh sudah persiapan skripsi, saya mau ke KLP, jadi supaya toh tidak ada mau ganggu begitu. Karena kakak perempuan dia baru selesai menikah, dia baru lanjut kuliah ulang lagi, jadi supaya toh terbagu ganggu begitu toh. Itu sudah kebetulan saya ada scroll DM, saya dapat DM dari ada agensi besar satu di Makassar. Sekarang belum besar, nama sekarang sudah besar. Jadi agensi ini dia baru jalan kayak berapa bulan begitu. Jadi dong kontak saya, ternyata tidak jauh dari rumah begitu. Desa Pekos. Jadi saya pergi ketemu dong cek saya tinggi badan, tinggi badan pas begitu. Tidak tinggi, tidak pendek, pas lah. 165 kan? Sombong jadi kita. Saya mengganggu, sudah dijelaskan, oke. Jadi pas tau baru memang tuh barang ini pas, jadi memang badan model, jadi pas dong ketemu ukur, pas, jadi langsung kasih geser kontrak, saya baca selesai, tanda tangan, saya itu sama ini kalau tidak menghasilkan saya keluar saja sudah nggak mau. Kalau misalnya KPP atau soal ini kalau tidak ada uang ini susah karena mungkin saya setiap minggu mau minta di mama tuh, malu sekali kan. Terus sudah pakai kuliah. Kita bicara model ini tingkat kepercayaan diri. Itu bagaimana? Maksudnya tidak semua orang punya kepercayaan diri. Betul. Minta maaf, ini saya potong sedikit. Betul. Saya udah lihat Sandy punya foto di Instagram, agak sedikit sensual. Betul. Foto itu. Nah itu kepercayaan dirinya bagaimana? Itu memang terbentuk. Saya kalau mau jujur pertama. Saya orangnya kalau bilang saya percaya diri tidak juga, tapi itu sebenarnya lingkungan tuh berpengaruh kakak. Oh lingkungan tuh berpengaruh kakak, karena saya pas memang start sign up di agensi ini baru saya tahu ternyata saya lebih cocok bergaya begini, berbusana begini, jadi saya galisap diri di tempat ini sudah di agensi model ini. Jadi intinya kayak macam sama lu, aduh sapu kulit begini, aduh sapu rambut begini, jadi akhirnya pas masuk di situ saya tahu ternyata kalau saya nyaman di sini saya lebih cocok dan cantiknya tuh begini. Jadi saya lebih galisap diri begitu. Jadi intinya mungkin malu-malu kayak pakai baju apa, pakai gaya apa begitu. Akhirnya tidak. Nah pada saat foto itu di expose, Inser bagaimana? Aduh. Mama ini memang mama tidak ribet, tapi mama bu reaksi bapak justru bapak senang, bapak gembira sekali karena bapak bilang kok semua jadi artis, bapak saya sama dia artis. Maksudnya intinya pekerja seniman itu dibilang artis sudah, pekerja seniman apapun itu dibilang artis. Tapi maksudnya orang tua dong pikiran tuh kalau intinya kalau kita sudah terlihat official sekali, itu buat orang itu kok sudah jadi orang besar gitu. Jadi Mansar pikir saya ini foto memang untuk yang mungkin kebutuhan apa begitu. Memang betul, sapu foto perdana itu sudah memang foto kebutuhan untuk jualan orang begitu. Jadi memang foto perdana itu memang mau bilang kok nih
sudah deh, kau sudah yakin dengan apa yang kau pilih sama mama, saya yakin dengan apa yang saya pilih, sudah, kau lanjutkan saja itu. Tapi memang saya tidak yang awalnya itu kayak macam berekspektasi tinggi kayak masuk di agensi model itu nanti dapat bayar bagaimana, saya tidak peduli. Karena kalau sesuatu yang saya yakini, sesuatu yang kita jalani, kita tidak lakukan setengah-setengah. Maria Teguh. Sesuatu yang kita jalani tidak dengan hati yang setengah-setengah, kita rasa kita berkata di situ, Tuhan gak buka jalan, Tuhan tidak akan kasih susah kita. Apalagi kita tahu kok lagi dalam waktu yang susah begitu tuh. Kayak begitu. Oke, kalau untuk masuk model sendiri, kalau untuk pembayaran sih bisa tahu kan? Bisa di-spill, maksudnya pembayaran di rapper bagaimana, di model bagaimana? Aduh, no bisa sombong lagi. Maksudnya kepercayaan diri itu kan tadi iya, betul. sudah tumbuh nih. Iya, jadi kita bicara realistisnya, bagaimana untuk mencari sebuah kebutuhan perut. Betul. Kalau di Sapu saya model agensi saya nih, Sapu bayaran sebenarnya tidak tinggi banget karena saya pas di tengah-tengah tuh. Jadi kita di agensi itu tompu taraf itu sebenarnya pakai per jam gitu kayak gitu. Terserah entah photoshoot kah atau mungkin komersial begitu, beli video toh. Kalau saya Sapu standar untuk per 1 jam itu di 2.500. Kerja 1 jam orang bayar 2.500.000. Itu standar kakak, 2.500.000. Mau foto mau video standar 2.500.000. Berarti untuk saat ini sudah masuk agensi atau di kontrak per tahun atau bagaimana sih? Masih kakak, sama sementara masih. Cuma karena saya belum balik ke Makassar tuh, karena kemarin terakhir sebelum pas yang saya bilang saya lagi mau istirahat itu, saya barang naik banyak sekali. Timbangan naik banyak, jadi itu total timbangan sendiri berapa? Kalau terhitung dari yang awal sign up itu kan perjanjiannya tuh saya di 56 kilo. Jadi otomatis kalau saya mau kembali kerja harus di 56 kilo. Jadi ini banyak yang harus kasih turun. Itu kalau kasih turun ada caranya bagaimana? Olahraga atau kurangi makan apa begitu. Diet juga? Dia juga pasti, tapi itu nanti lama kan? Lama sekali. Ini sekarang berapa nih? 70 kilo. Jauh sekali. Berarti kalau tiba-tiba ada kontak mendadak? Ya itu saya tidak tahu, karena memang berapa kali tuh Sapu manajer sempat, ibu manajer sempat kontak. Ada orang yang justru dia berani tawar begitu, berikan saya tiket dari Timika ke sana karena memang dong butuh sekali orang kayak saya gitu toh. Waktu itu dong mau bikin film ini singkat begitu. Mungkin dong mau ikut festival film kayak begitu. Jadi dong butuh orang karakter kayak saya begitu. Makanya kayak sempat kayak nekat mau bayar. Berarti kalau untuk harga foto saja begitu, apalagi video ya? Beda kakak. Kalau sudah kayak gitu beda. Untuk yang macam buat film kayak gitu tuh sudah beda. Oke, kita bicara masalah industri musik dan modeling. Ya. Kalau industri musik sendiri, khusus untuk rapper nih, di Papua secara luas, sendiri lihat bagaimana perkembangannya? Kencang. Kencang sekali. Pembayaran juga kencang? Maksudnya kan kencang dong, maksudnya pembayarannya kencang? Musik saja, uang kayaknya belum. Bayarnya orang-orang masih buta. Saya maunya saya jadi belum kaya. Tapi kalau maksudnya dari sisi produktivitas kencang. Sudah kencang, bagus. Untuk menghargainya belum sampai di situ, masih susah. Sedangkan yang musik lokal ini, artis lokal ini banyak sekali. Iya banyak kagak. Jayapura saya ada berapa ratus grup. Belum hitung dengan yang di luar tuh. Belum lagi yang di luar Papua lagi. Itu untuk Jayapura saja, belum kayak provinsi lain. Kita bicara industri tadi modeling dan segala macam. Bisa tidak ada di Papua nih? Bisa kagak. Dengan bayaran yang tadi Sandy bilang 1 jam. Oh, kalau bayaran saya tidak tahu. Bayaran saya tidak tahu karena maksudnya ini kan saya pakai patokan cara berpikir orang di luar Papua. Kira-kira ada yang berani tidak? Saya tidak tahu. Karena maksudnya cara berpikir orang di luar kan tuh dong pertama yang saya betul-betul karena memang belajar dari situ juga dong hargai orang waktu pertama. Oke. Jadi otomatis saya sebagai pekerja di bidang itu otomatis saya banyak belajar juga.
saya harus disiplin dengan waktu. Saya tidak boleh main klien waktu. Jadi kalau jam ini dong bilang, jam ini dong suruh datang ketemu untuk rehearsal begitu toh, kasih tunjuk baju, wardrobe apa semua segala macam. TTBG otomatis bukan jam itu saya baru mau OTW. 1 jam sebelum itu kakak harus keliling cari tempatnya itu di mana dong suruh ketemu. Karena maksudnya manajer kan dia punya pekerjaan itu cuma kasih tahu kok ada rehearsal dengan klien jam segini di tempat ini. Gas. Sudah selesai itu karena nanti kan untuk berurusan uangnya itu kan dia begitu toh. Jadi kalau memang ada waktu untuk ketemu dengan klien memang harus saya bukan manajer gitu. Cuma itu susah kayaknya untuk Tomo bilang untuk dari sisi mau buat agensi model di sini susah kalau kita punya budaya disiplin tidak ada susah. Disiplin waktu. Budaya disiplin. Kalau tidak ada susah. Semisalnya begini, Sandy yang terlambat 1 jam ketemu klien. Kakak tuh ada tuh saya sebelum makan dia manajer. Itu apa? Apa ada bayar denda atau bagaimana? Penalti? Tidak ada tapi kan yang ditegur sama manajer tuh kakak. Terenak. Jadi saya selama berapa tahun kerja kemarin di industri ini, saya tidak pernah terlambat biar ketemu dengan klien yang mungkin kayak macam tempat mungkin kayak tengah-tengah kota, saya di pinggiran begitu. Usaha saya tidak boleh kayak macam terlambat biar 1 menit, tidak boleh. Otomatis saya kayak macam harus di luar 15 menit dari orang begitu, tidak boleh terlambat. Kayak itu tadi saya bilang kita kalau disiplin dengan waktu itu uang datang kapan saja, penting disiplin saja dengan waktu. Itu tidak boleh buang-buang orang punya waktu karena dari situ orang bisa tahu oh dia menghargai kita loh kayak gitu. Kalau klien yang terlambat ketemu kalian itu kena denda juga atau bagaimana? Tidak. Tapi maksudnya kalau untuk klien ada istilahnya ada kelonggaran buat orang karena dong kan yang kasih kita kerja gitu toh. Kecuali mungkin kayak sudah terlambat kayak lebih dari sejam itu boleh. Tapi kalau mungkin kayak terlambat 15-30 menit apa-apa. Ada toleransinya. Ada toleransi tapi kalau macam 1 jam 2 jam langsung paling kembali ke kos gitu kan. Misalnya memang himbauan dari sahabat manajer langsung toh. Kalau lebih dari 1 jam sama menunggu lebih baik pulang. Terus saya tunggu. Berarti kalau kayak begitu batal? Batal. Oke. Tapi maksudnya biasanya kan tergantung dari kliennya toh. Karena kalau dong masih tetap kejar ya berarti otomatis dong harus cari waktu lagi untuk saya. Karena biasanya kalau saya punya manajer mau saya ambil barang ini tapi ternyata ada yang lebih besar di bayaran. Yang ini kan ambil yang ini saja. Biasa begitu. Biasa begitu juga ya? Biasa begitu kakak. Biasa kalau macam ada klien-klien permintaan seperti ini nih, ada permintaan lebih spesifik atau tidak? Saya mau warna kulit begini, saya mau bentuk mukanya kayak gini. Enggak ada juga. Saya pernah bukan berapa kali. Ada brand baju satu sebut nama. Itu dia pernah dia tawarkan saya punya agensi model pekerjaan besar, bayaran besar cuma pas waktu sudah selesai photoshoot saya kan tunggu tuh karena saya model jadi saya otomatis saya lihat siapa hasil juga begitu tuh pas foto keluar gini saya kecewa karena nomor besar warna kulit kakak lo masa warna kulit baru waktu itu saya warna kulit lagi bagus-bagusnya karena saya selama 1 bulan tuh saya pulang balik pantai itu ada kayak 6 kali begitu karena saya warna kulit asli toh itu yang saya kejar. Cuma sayangnya itu karena dong besar warna kulit kayak, warna kulit lebih apa putih apa? Bukan putih kak, maksudnya saya warna kulit ini kan kalau habis dari pantai itu kan dia coklat menyala toh. Jadi dong ubah jadi kayak abu-abu. Jelek sekali kan. Abu-abu. Makanya saya langsung tanya sama manajer saya bilang ini. Itu bisa diklaim? Bisa kakak bisa. Karena maksudnya kalau memang untuk kayak mau kasih tunjuk ke kita punya agensi dulu tidak apa-apa. Tapi kalau memang dong mau langsung kasih keluar untuk sebagai artikel sahnya dorang buat promosi bajunya tuh bisa klaim juga kakak. Karena maksudnya itu penipuan gitu tuh, maksudnya modelnya dia punya warna kulit tidak sesuai begitu karena orang kalau beli baju itu kan biasanya dilihat juga warna kulit tuh kakak. Oh iya. Begitu. Karena orang yang teman di saya ini modelnya tuh dia warna kulitnya tuh putih kayak begini kan? Ini kan, ini kayu nih. Oh oke. Kayu yang atas ini kayak begitu putih-putih langsat kayak gitu. Itu berdua saja. Dari situ langsung saya bilang ini saya baru pertama kali kecewa gaji uang besar tapi saya kecewa sekali itu saya seharusnya kakak di foto itu saya tapi ya itu maksudnya
itu jadi bahan pembelajaran juga buat saya tuh, supaya kalau saya di situasi kayak begitu, saya tidak boleh kayak macam marah-marah ada orang begitu, saya tetap tenang. Itu uji coba tuh pakai sabaran tuh. Itu yang saya belajar. Dengan banyak aktivitas, dengan banyak ketemu orang, banyak relasi, banyak rekan kerja dari rapper, guru, modeling, ketemu orang dengan karakter yang berbeda-beda nih. Di luar Papua, apa yang Sandy dapat? Dengan perbandingan yang tadi Sandy bilang manajemen waktu yang kurang, dan bagaimana Sandy bisa melihat sudut pandang budaya yang Sandy dapat ketat dengan Sandy balik lagi ke Papua, itu perbedaannya seperti apa? Mungkin kalau dari perbedaan dari luar tuh, yang saya dapat itu pertama, selain kayak budaya disiplin waktu, kedua itu kayak kita bisa belajar untuk memahami orang begitu. Kayak kalau apa sih namanya istilahnya, kalau orang sudah harus lupa dia bahasa Indonesia. Kalau sama dia bahasa Indonesia. Kalau macam misalnya orang kalau sudah kasih sesuatu, otomatis kita harus hargai begitu. Tidak apapun bentuknya, mungkin kayak ide, saran, tong harus terima begitu. Jelek dan tidaknya kita harus terima, karena kita tidak tahu kedepannya itu dia betul-betul ada manfaat ke tidak untuk kita. Karena tidak mungkin sesuatu yang orang kayak macam kasih saran begitu, tong kan lihat secara kayak macam skala 10%, sisanya kita tidak tahu kalau oh ternyata nih di berapa tahun selanjutnya tuh dia berhasil, maksudnya dia berhasil ada loh untuk kita. Jadi apapun saran, kritikan, masukan, kalau orang yang, apalagi orang yang pertama kakak, orang yang kau tidak kenal, kau tidak tahu dia punya background bagaimana, tapi kalau orang itu mungkin dia sekolah psikolog apa segala macam, dia bisa baca begitu. Dia pertama kali ketemu kau, dia buat sesuatu tentang kau, dia bicara, dengar barang itu. Jadi itu yang saya betul-betul tanami budaya berpikir kayak gitu pas waktu saya banyak ketemu dengan orang-orang di luar. Lebih nyaman dapat rekan kerja di Papua atau di luar? Tergantung sih, kalau kakak mau bilang dalam bentuk apa dulu nih, modeling kah, rapper kah? Untuk secara umum gitu. Untuk cara bersosialisasi, terima pendapat, manajemen waktu. Kakak luar, mohon maaf, gak usah problem Papua dan tersinggung. Iya, maksudnya kita tidak lagi rasis, kita tidak lagi mengucilkan bahwa kenapa di luar bisa. Dengan perkembangan yang bahasanya tadi, bayangkan 1 jam Sandy bisa dibayar sekitar 2.500.000. Sedangkan di Papua kita lebih cenderung untuk mencari pekerjaan, ya minta maaf, ujung-ujungnya CPNS. Betul. Kenapa di luar? Batasannya masih di Makassar nih. Sedikit lagi bisa masuk ke Papua, tapi kenapa kayak ada benteng besar gitu? Nah itu. Lebih nyaman berrelasi makanya saya bilang lebih nyaman berrelasi di Papua apa di luar? Secara keseluruhan. Ya tadi saya bilang kakak di luar, karena kalau saya punya pengalaman 3 tahun lebih. Saya kemarin sebelum saya istirahat jadi model itu, saya ketemu banyak orang sekali yang mungkin lebih tua sekali kakak, lebih tua, tapi setelah saya cari tahu pengalaman hidup yang kayak macam dong sudah pergi keliling luar negeri, baru kelihatannya tuh kayak orang biasa saja begitu. Saya kayak kayak terbuka begitu toh. Jadi kayak macam ada ide baru, saya dapat pemikiran baru kayak begitu. Jadi saya kayak berarti memang dunia seluas itu kalau kita tidak bergaul di situ-situ saja. Kita tidak stuck di situ-situ saja. Jadi kalau kau tetap di Kopu Green Zone, kau tetap di sini saja, kau akan tahu kalau dunia itu besar begini. Kayak begitu. Maksudnya dia penjelasan tuh. Kalau kan tertahu, maksudnya saya bingung menjelaskan dia bahasa gimana kayak gitu. Kau akan tahu kalau dunia itu besar kayak begini, kalau kau cuma di sini saja. Kayak begitu mungkin. Jadi kalau untuk sejauh ini, bagaimana sampai Sandy bisa dari Papua? Bisa sampai dapat relasi di luar, Sandy dapat pelajaran banyak sekali ya. Bisa Sandy dapat untuk saat ini. Dari apa tadi? Rapper? Model.
Satu yang saya lupa nih. Berkecimpung di dunia model. Iya. Kita lihat artis-artis besar di luar itu. Sampai akhirnya ada yang jadi BA, brand ambassador. Ada satu impian kan tidak jadi BA. Di satu produk apa gitu kayak macam pose depan kamera nih. Terus lihat kayak macam artis-artis atau influencer luar kayak nih mereka sudah jadi BA, posternya di mana-mana, dikontrak berapa tahun. Ada terpikir untuk kayak Tuhan tolong jawab. Tadi kan Sandy semua bilang bahwa ini semua jalan Tuhan. Iya. Ada mungkin kalau Tuhan kasih saya kesempatan untuk kayak macam saya kerja sama dengan brand yang dia menjus ke perawatan rambut, karena kan baru beberapa tahun terakhir banyak produk-produk rambut keriting toh. Itu bisa, itu produk rambut keriting sama mungkin produk kayak kecantikan tapi yang dong tidak diskriminasi kita warna kulit sama. Tapi sudah ada something. Saya sudah kerja sama kan. Oh sudah kan. Tapi belum naik ke tahap BA. Belum. Tapi saya kurang tahu ya kalau di something ada BA kan tidak? Karena ada. Yang terkenal kan kayak ada. Tom orang Papua sendiri, Kakak Livni. Kakak Livni itu orang Papua. Dia punya bapak kalau tak salah, dia bapak orang Papua. Mama yang orang pendatang. Kalau tak salah. Oh kalau berarti untuk apa? Produk skincare itu sama untuk rambut ya? Iya. Yang Sandy lagi bergumulkan. Iya betul. Kenapa harus rambut? Jadi lebih seksi di rambut gitu kan? Bukan seksi rambut kakak. Mungkin kalau bisa dibilang satu ciri khas itu apa? Sap rambut. Jadi kalau orang kebanyakan tahu tuh, ya karena sap rambut kayak gitu, panjang, gelombang kayak gitu. Karena rambut sampai di atas. Oh iya. Rambut sampai di atas. Saya lihat yang pose tidur kan? Rambutnya sempat dibuka juga itu. Itu memang permintaan dari mereka juga. Permintaan dari mereka juga. Kita masuk ke rapper nih. Iya siap. Ini mungkin terakhir. Rapper kan identik dengan sesuatu yang kritis. Oh iya siap. Lahir dari jalanan, mengangkat isu-isu kritis. Ketika ini ada di sudut pandangnya Sandy untuk mengangkat sesuatu yang kritis, isu apa yang paling seksi untuk Sandy angkat? Kalau saya pertama mungkin bahas soal isu perempuan ya. Dia tuh kalau isu perempuan aja sudah emansipasi ya. Bukan emansipasi kakak, maksudnya isu perempuan tuh banyak. Jadi mungkin kayak isu kayak diskriminasi, kita bukan laki-laki perempuan, kita perempuan sesama perempuan juga kan banyak tuh. Saya TikTok banyak sekali jadi. Maksudnya bagaimana? Sesama perempuan? Kan banyak tuh konten-konten goblok-goblok TikTok yang bilang rambut panjang, rambut pendek apa Dora, rambut takut leher. Oke. Konten-konten bodoh kayak gitu. Saya kurang suka juga konten-konten kayak gitu. Betul. Konten-konten kayak begitu. Maksudnya saya bilang itu isu yang memang saya sebagai perempuan itu sudah jadi sapu perbesar untuk saya kasih ingat kita sesama perempuan Papua. Kita sama perempuan Papua dulu, bukan secara umum ya. Untuk saya perempuan Papua saya dulu. Itu isu yang memang harus kita perangi, karena kalau kau tidak cintai kau diri, siapa mencintai kau? Kau cintai kau diri. Bagaimana dulu membangun kepercayaan diri untuk bisa jadi model? Itu susah sekali. Dari kalau kau sudah kalah dari kau warna kulit, kau punya rambut begitu, berarti kau otomatis kau tidak cinta kau diri sebagai orang Papua kan? Kayak begitu. Pose kayak gitu selalu bertanya, sempat dibully? Apa itu kakak? Pose jadi model. Iya, kan tadi bilang sama Papua juga yang. Aduh, tidak kakak. Tapi dem gatal-gatal tuh pasti ada. Tidak dibully di komen, tapi dem gatal-gatal. Oh yang hina? Mungkin hina tidak, dem gatal-gatal. Maksudnya ke dalam konteks bully ya? Iya. Mungkin tidak langsung, pasti kayak lihat, kok cantik apa gitu. Mungkin ada ya. Pasti ada, tapi misalnya tidak yang tidak yang kasih tunjuk begitu. Cuma saya tidak peduli sih, maksudnya karena saya ini berpose untuk dapat duit. Kalau berpose untuk cuma taruh Instagram saya malas. I post for fee, not for free. Kayak begitu. Bangun kepercayaan diri. Iya, intinya isu perempuan yang tadi saya bilang paling utama itu saya bilang diskriminasi yang kita buat antara perempuan dengan kita sesama perempuan. Itu satu. Terus kedua mungkin kayak marginalisasi kita perempuan Papua, mungkin yang kayak meninggal gara-gara penyakit atau meninggal di gunung dan sebagainya gara-gara masalah politik kayak gitu. Itu terus
yang paling utama juga kayak masalah lingkungan, isu lingkungan. Sebenarnya mungkin banyak ya di luar Papua yang kayak sudah banyak bicara soal masalah-masalah lingkungan gitu tuh. Cuma kayak mungkin sapu PR besar dengan sapu berdasar juga nanti kalau untuk beberapa tahun ke depan kalau saya mau kembali mungkin itu kapan yang saya bawa. Berarti isu perempuan dengan isu lingkungan. Isu perempuan dan isu lingkungan, kita fokus ke perempuannya. Iya. Ini akan dituangkan dalam lagu. Pasti Kakak. Tahun depan? Aduh, saya sendiri saya tidak bisa janji sapu diri apa yang di orang. Tapi saya mereka masuk bukan pengangguran jadi sekerja jadi masanya cari kerja cari waktu bukan cari waktu luang itu omong kosong sekali lebih kayak ke pertama agak maksudnya saya kerjakan satu minggu 4 kali saja baru ngajar cuma 2 jam itu omong kosong. Saya suka statement itu, saya bukan pengangguran. Iya. Jadi mau berusaha. Iya. Gitu. Umur berapa sekarang? Saya lupa. 28. Iya. Tapi mau berusaha sendiri. Iya. Dengan kepercayaan diri sampai bisa dapat relasi besar. Di umur itu tidak semua orang bisa dapat relasi besar. Betul kan? Yang ada dapat relasi baku singgung. Itu. Maksudnya kalau Tom mau pakai budaya berpikir gitu, ambil dong gitu. Ambil dong gitu. Ya susah maksudnya kalau kau sendiri yang bisa berevolusi duluan, kau kasih tahu ke orang-orang kita orang Papua harus maju. Iya. Jangan tunggu yang lain. Kau dulu saja sudah. Kau mulai duluan. Jangan tunggu orang lain. Ingin kayak begitu. Ujung-ujungnya dia bilang begini, kau sudah buat apa untuk Papua? Yo, sampai ngajar. Sampai ngajar 2 tahun. Cuma kita posting jadi. Oh iya, kalau saya donor darah untuk orang Papua. Saya ngajar generasi Papua 2 tahun. Cuma kita pamer. Begini kayak begitu kan, tapi tenang kan. Maksudnya ini minta maaf, ini saya tidak mau terkesan sombong atau arogan, tapi yang awal saya bilang kakak tadi tuh cerita menjadi guru ini bukan saya panggilan, tapi ini saya takdir kakak. Saya teranggap ini panggilan karena itu cita-cita yang besar sekali. Saya tidak sanggup. Tahun kedua ini saya tidak sanggup, mungkin saya tidak sanggup, tapi yaitu kita kalau mengeluh itu Tuhan Yesus tampar. Kamu ini saya sudah kasih kerja, saya kasih kau uang, jangan mengeluh. Misalnya istilah kasarnya kayak gitu. Kalau Tuhan Yesus orang Papua, kayak gitu. Jadi saya belum bisa berani bilang kalau guru ini saya panggilan. Saya cuma bilang ini saya takdir saja gitu. Karena kalau saya betul-betul sudah bisa berikan saya hati untuk tanah Papua saja, tanah Papua secara 100%, saya bisa bilang ini saya panggilan. Tapi untuk saat ini saya cuma bilang ini saya takdir. Belum bisa bilang panggilan karena saya belum bisa kasih 100%, masih 50. Kayak gitu. Karena saya 50 itu ada di rep. Kayak begitu. Tapi itu juga bagian dari melayani. Betul nggak? Iya tuh, jadi sudah buat apa? Melayani. Betul. Menyanyi, saya sudah bersuara untuk Papua. Istilahnya saya kembalikan apa yang saya terima dari tanah ini, saya kasih kembali untuk tanah ini. Kayak gitu. Bisa kayak siapa bekerja di tanah ini? Secara jujur, dia akan lihat tanda heran ke tanda heran lainnya. Bapak Isak sama kayaknya. Oke, terima kasih lagi buat Sandy. Kita akan podcast lagi. Ketika mungkin kita akan ketemu lagi. Ketika kita akan ketemu lagi. Bisa ya toh? Ada berdua. Nanti ada yang lain. Siapa tahu. Rame-rame. Masa berpikir apa kata-kata sendiri. Tapi biasa kalau hubungan gitu tuh itu doa. Jadi amin saja. Amin. Semoga bisa dapat brand besar. Amin. Menjadi BA. Amin. Dan kita bisa ketemu lagi. Amin. Jangan nanti pas, sini lihat pakai mobil. Naik aja mobil. Gak mau ikut tidak. Gak udah topi makan. Terakhir, pesan-pesan buat kita punya perempuan-perempuan Papua yang punya kulit eksotis, rambut bagus. Bagaimana bisa membawa nama Papua dengan menjadi perempuan model Papua. Karena akhir-akhir ini kan ya, sini tahu sendiri, model bukan orang Papua tahun-tahun ini. Bagaimana? Mungkin singkat saja. Yang saya bilang, kau tidak bisa cinta kau diri, orang lain tidak bisa cinta kau. Paham? Tidak. Serius. Pertama kayak begini. Mungkin saya ulang yang kedua kali, kalimat yang tadi saya bilang.
Kalau kau tidak bisa cinta, kau kulit yang hitam, coklat, ten dan segala macam, kau rambut yang kribo, keriting, itu berarti kau benci kau diri sebagai orang Papua. Itu saja. Untuk orang, untuk siapa perempuan Papua, lagi-lagi kamu urus diri sendiri. untuk yang perempuan kayak begitu saja. Ya, itu penting sekali. Jadi bagaimana menciptakan bukan menciptakan sih, bagaimana bangga dengan ras Melanesia. Betul. Kembali lagi, harus tetap menjadi wanita yang luar biasa. Buat Sandy juga menjadi perempuan, bisa dikatakan saya lihat ini kayak Sandy juga tulang punggung buat mama dan bapak juga sih. Tidak juga kali, bersama 5 orang. Tapi kakak perempuan sudah nikah. Jadi di bawah saya ada perempuan, siapa ada lagi, ada 2 orang. Tidak tulang punggung juga. Tidak tulang punggung juga. Macam itu berat sekali itu. Karena saya lihat ini jobnya banyak sekali. Banyak berat, jangan dulu. Tapi hebat sih mau terima semua job itu. Iya. Tetap positif thinking untuk di dunia rapper, semoga tidak terjerumus. Amin. Tetap jaga kepercayaan mama dan bapak. Betul, amin. Itu saja. Siap. Kita akan ketemu lagi. Sampai jumpa.